Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self-assessment, di mana kewajiban perpajakan seperti mendaftarkan, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak. Mekanisme pembayaran pajak dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Membayar sendiri pajak yang terutang. Membayar sendiri pajak yang terutang meliputi A. Pembayaran angsuran PPh setiap bulan, PPh pasal 25. Yang dimaksud dengan pembayaran angsuran PPh pasal 25 adalah pembayaran PPh secara angsuran. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban WP dalam melunasi pajak yang terutang dalam 1 tahun pajak. WP diwajibkan untuk mengangsur pajak yang akan terutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran pajak tersebut setiap bulan. B. Pembayaran kekurangan PPh selama setahun, PPh pasal 29. Untuk pembayaran kekurangan PPh pasal 29 dilakukan sendiri oleh wajib pajak pada akhir tahun pajak apabila pajak terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dari jumlah total pajak yang dibayar sendiri. Angsuran PPh pasal 25 dan pajak-pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain sebagai kredit pajak. Kedua, membayar PPh melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain. Membayar PPh melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain, PPh pasal 2, PPh pasal 15, PPh pasal 21, 22, dan 23, serta PPh pasal 26. Pihak lain di sini adalah pemberi penghasilan, pemberi kerja, atau pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah. Ketiga, membayar PPN kepada pihak penjual atau pemberi jasa ataupun oleh pihak yang ditunjuk pemerintah. Tarif PPN adalah 10% dari harga jual atau penggantian atau nilai ekspor atau nilai lainnya. 4. Pembayaran pajak lainnya meliputi pembayaran PBB, yaitu pelunasan berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang SPPT. Kemudian ada pembayaran biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pembayaran biaya materai. Metode pembayaran yaitu pembayaran melalui online banking atau setor langsung melalui kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Tata cara pembayaran PPh adalah sebagai berikut. Yang pertama, online banking. Wajib pajak perlu mendaftar untuk fasilitas online banking pada bank persepsi yang ditunjuk Menteri Keuangan. Bank tersebut kemudian akan menyediakan aplikasi khusus pembayaran pajak online. Saat melakukan pembayaran, wajib pajak harus mengisi terlebih dahulu data yang diperlukan pada aplikasi dari bank tersebut. Saat pembayaran sudah dilakukan, wajib pajak akan menerima nomor referensi sebagai tanda bukti pembayaran. Setelah itu, data yang sudah diisi beserta nomor referensi perlu dikirim kepada bank yang bersangkutan, agar wajib pajak dapat menerima nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN dari bank, untuk dipergunakan kepada kantor pajak. Yang kedua, setor langsung melalui kantor pos atau bank persepsi. Wajib pajak terlebih dahulu melengkapi lembaran surat setoran pajak atau SSP sebelum menyetor pajak pada lokasi yang diinginkan. Setelah menyetor pajak, lembaran SSP yang sudah diisi akan dicap oleh kantor pos atau bank persepsi, dan wajib pajak akan menerima NTPN dari tempat tersebut beserta bukti pembayarannya. Yang ketiga, bayar di aplikasi online pajak. Fitur bayar pajak online di aplikasi online pajak yang juga dilengkapi fitur hitung dan lapor pajak sehingga proses administrasi pajak pun menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Selanjutnya ada pelaporan. SPT mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, SPT berfungsi untuk melaporkan pembayaran,
atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong atau pemungut. Melaporkan hak dan kewajiban dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Sehingga SPT mempunyai makna yang cukup penting bagi wajib pajak maupun aparatur pajak. Laporan pajak disampaikan ke KPP atau KP2KP di mana wajib pajak terdaftar. Yang terakhir, ada SPT dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, SPT masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. Ada beberapa SPT masa, yaitu ada PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPN dan PPNBM, serta pemungut PPN. Yang kedua ada SPT tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Ada beberapa jenis SPT tahunan, yaitu wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Saat ini khusus untuk SPT masa PPN sudah dapat disampaikan secara elektronik melalui aplikasi e-filing. Penyampaian SPT tahunan PPh juga dapat dilakukan secara online melalui aplikasi SPT.